Aku memutuskan untuk pindah dari asrama yang lama. Di asrama yang baru, aku banyak sekali menerima teman baru atau kawan baru. Singkat cerita, kenapa aku pindah dari asrama yang lama? Karena kejadian aneh yang membuat aku memutuskan untuk pindah dari asrama yang lama. Pada tanggal 10 Maret 2020, tepatnya pada hari ulang tahunku yang ke-20 tahun, kejadian aneh muncul secara tiba-tiba. Saat itu ada anak dari Sulawesi Utara bernama Kak Reva. Dia berumur 21 tahun, lebih tua 1 tahun daripada aku. Dia tinggal di asrama yang lama. Pada saat itu aku sangat lupa untuk memberitahu kepada Kak Reva bahwa ada kamar yang dilarang dimasuki oleh siapapun. Kamar itu terletak di lantai 2, nomor 13. Di asrama kami sekitar ada 20 kamar. Di lantai pertama ada 5 kamar. Di lantai 2 ada 10 kamar. Di lantai 3 ada 5 kamar. Pada saat itu aku tinggalnya di lantai 1, di nomor 4. Dan Kak Reva di nomor 12, sampingnya kamar yang dilarangi oleh siapapun. Pada malam harinya, pada pukul 24, waktu itu aku kebelet buang air kecil, sehingga aku memutuskan untuk keluar dari kamar, walaupun itu agak takut menurutku. Kamar mandi di asrama kami cuman ada 2, yang paling dekat dengan kamarku hanya di lantai 2, tepatnya di samping kamarnya Kak Reva. Saat buang air kecil, tidak ada masalah apa-apa. Tapi ketika selesai buang air kecil, aku mendengar suara orang ketawa di kamar yang dilarang itu. Seketika aku berlari sangat kencang. Ketika sampai di kamar, aku berusaha untuk tidur. Tapi suara ketawa itu semakin mendekat ke arah kamarku. Semakin keras suaranya. Tapi entah kenapa ada yang menekan bel pintu kamarku. Aku mencoba untuk tidur dan menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Tiba-tiba suara angin berasa di samping telingaku. Ternyata ada nenek-nenek yang wajahnya pucat. Aku nggak tahu itu siapa. Karena merasa takut, aku memaksakan untuk tidur. Dan akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Dan aku terbangun pada pukul 7.08. Saat itu aku harus pergi kuliah. Waktu itu Kak Reva bilang sama aku kalau dia bakalan pergi kuliah bersamaku. Ya pastinya aku harus memanggil dia di kamarnya. Aku berjalan menaiki tangga satu persatu. Tapi seperti ada suara orang yang menaiki tangga juga. Tapi aku tidak menghiraukan suara tersebut. Setelah sampai di depan pintu kamar Kak Reva, aku mengetuk pintu kamarnya. Kak Reva tidak membukakan pintu kamarnya. Mungkin aja dia nggak jadi berangkat kuliah bareng sama aku. Kataku berpikir seperti itu. Ya udah deh, aku berangkat sendiri aja. Setelah sampai di kuliah, aku tungguin Kak Reva, tapi nggak datang-datang. Padahal kan hari ini ada ujian. Setelah itu, aku pulang pada pukul 13.08. Aku cerita ke semua temanku yang kuliah bareng sama aku. Katanya mereka juga nggak lihat Kak Reva pas di kuliah.
Pada pukul 14.09, aku pergi keluar untuk membeli stok makanan di kamarku karena sudah habis. Sebelum keluar, aku ingin berbicara sebentar ke Kak Reva tentang kamar yang dilarang itu. Tapi karena terburu-buru, takutnya nggak sempat beli makanan, aku tidak jadi bicara ke Kak Reva. Setelah membeli stok makanan di minimarket, di perjalanan, perasaan aku udah nggak enak tentang Kak Reva. Setelah sampai di asrama, aku melihat keramaian di asrama. Aku bisa tahu karena banyak sekali alas kaki. Keramaian itu tepatnya di lantai 2 di kamarnya Kak Reva. Karena aku penasaran, aku bertanya saja ke Bu Warni. Bu Warni adalah pemilik asrama tersebut. Bu Warni, sebenarnya ada apa dengan Kak Reva? Kak Reva kerasukan arwah nenek-nenek di kamar yang dilarang itu. Kenapa kamu gak kasih tahu ke Kak Reva kalau kamar itu dilarang? Jadinya dia masuk dari tadi semalam, makanya tadi pagi dia nggak kuliah. Apakah tadi malam jam 12 kamu dengar suara orang ketawa, terus bunyi bel pintu kamar kamu? Kata Bu Warni bertanya. Iya Bu, kok ibu bisa tahu? Kataku bertanya. Sepertinya sudah saatnya ibu cerita ini ke kalian semuanya, kata Bu Warni. Cerita soal apa, Bu? Kataku bertanya. Ceritanya gini. Pada tahun 1998, aku tinggal bersama ayah dan ibuku. Aku hidup bersama dengan bahagia. Saat itu umurku sekitar 18 tahun. Pada tahun 2001, ayahku menceraikan ibuku karena alasannya tidak logis, yaitu karena ibuku sudah tidak cantik lagi. Ibuku menjadi depresi, setiap hari hanya menangis saja. Aku berkata, buat apa Bu orang seperti itu ditangisi? Apa ibu masih cinta? Buat apa orang seperti itu dicintai? Tidak pantas Bu. Setiap hari hanya menangis saja. Pada suatu hari, ibuku tidak menangis lagi. Ya udah deh, aku senang. Jadinya aku bisa tinggal buat belajar sebentar. Pada saat selesai belajar, aku kembali lagi menengok ibuku untuk memberinya makan. Tapi ibuku sama sekali tidak bergerak. Dia hanya murung di pojokan. Lalu aku mengecek keadaannya, mengecek denyut nadinya, dan denyut nadinya sudah nggak ada. Dia sudah meninggal. Aku sangat sedih. Saat itu ada surat dari ibuku. Surat itu terletak di meja. Isi surat itu adalah, anakku yang kusayang, maafkan ibumu sudah merepotkanmu selama ini. Ibu hanya ingin berpesan kepadamu. Jadilah anak yang berbakti kepada yang tua, sayangi yang lebih muda, pilihlah pasangan hidup yang bisa menerimamu apa adanya. Dan satu lagi, ibu mau berpesan, jika ibu sudah nggak ada, tolong makamkan ibu layaknya orang biasa. Satu lagi sayang, jika ibu sudah dimakamkan, ambil tanah kuburan dari makam ibu. Lalu kamu taruh di kamar nomor 13, tepatnya di lantai. Ibu ingin tetap tinggal bersama kamu walaupun cuma sebatas arwah saja. Jangan pernah ada yang memasuki kamar tersebut. Jika ada yang memasukinya, dia akan kerasukan arwah ibu. Ibu tidak mau diganggu, yang boleh masuk hanya kamu saja. Mungkin itu saja pesan dari ibu. Sejenak, Bu Warni bercerita sambil menangis. Lalu aku bertanya, kenapa ibu gak cerita ini ke saya dari dulu? Kata Bu Warni, ibu gak mau cerita ini terbongkar. Sejak saat itu, anak yang tinggal di asrama tidak mau lagi masuk ke kamar terlarang itu.
Pada tanggal 5 April, kejadian aneh muncul lagi. Tapi, kali ini kejadiannya membuat orang merasa kaget. Kak Reva dinyatakan meninggal dunia. Lalu aku menanyakan kepada Bu Warni, kenapa ini bisa terjadi? Bu Warni pun menjawab, sepertinya dia didorong oleh arwah ibuku dari tangga. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk pindah dari asrama lama itu. 5 tahun berlalu. Aku mendatangi kembali asrama lama yang pernah aku tempati. Setelah aku mendatangi dan aku melihat asrama itu sudah menjadi apartemen. Lalu aku masuk ke apartemen itu untuk bertanya kepada yang punya apartemen. Permisi Pak, saya mau tanya, bukannya dulu ini asrama punya Bu Warni? Oh iya deh, ini memang dulu asrama, tapi sudah dijual oleh Bu Warni. Sebabnya sih karena anak-anak di asrama udah pada keluar. Oh, seperti itu ya Pak, terima kasih. Sejak saat itu, aku gak pernah melupakan tentang asrama yang dulu pernah aku tempati. Bagi yang mau ceritanya diceritakan oleh aku, kirim saja ceritanya di kolom komentar.